Shalom, selamat malam saudara. Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Johnson Tumiwa dalam kebenaran yang sejati, acara kebenaran yang sejati yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Namun sebelumnya itu saya akan memuji Tuhan bersama anak-anak saya yang ada saat ini. Pemain gitar anak saya Arya Tumiwa. Ya. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujian dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Haleluya. Bapa Sorga, kami bersyukur malam hari ini kembali hamba-Mu boleh bertemu dengan teman-teman yang ada di sosial media. Kami percaya kalau kami bisa bertemu, semua adalah kesempatan dan kemurahan Tuhan. Sebab itu urapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan memberkati setiap pendengar ataupun orang yang mengikuti atau menonton acara ini. Diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.
Amin. Saya ingin membaca satu pembacaan Alkitab yang saya ambil dalam satu pembacaan dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Begini bunyi firman Allah. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh, kita baru membaca satu firman Allah yang memberikan pengertian atau kebenaran kepada kita tentang tindakan Allah yang tidak pernah terlambat bagi hidup kita. Pada saat ini dia tunjukkan kepada kita atau dia mengangkat satu cerita tentang hakim yang tidak benar, yang selalu tidak berlaku baik. Tetapi pada satu kesempatan manakala seorang janda datang, setiap dan selalu datang menjumpai dia, memaksa supaya menolong dia, membela dia dalam kasus yang dia hadapi, maka hakim ini akhirnya berkata, walaupun aku tidak takut kepada Allah, lebih baik aku menolong janda ini daripada dia datang-datang dan akhirnya menyusahkan aku di kemudian hari. Akhirnya Tuhan berkata, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajarlah kepada sikap atau perkataan atau kebijaksanaan yang diambil oleh hakim yang tidak baik ini dalam menghadapi kasus seorang janda. Dan akhirnya Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ayat yang ke-7 dan 8 dia berkata begini, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan ada yang mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, lihat di sini dalam ayat 7 dia berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia segera akan membenarkan mereka." Sikap, tindakan Allah atau pernyataan daripada Yesus pada malam ini lewat ayat ini membuktikan kepada kita bahwa dia selalu memperhatikan kita dan memperhitungkan kita manakala kita mengetahui kapasitas kita sebagai orang percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, banyak hal yang akan kita temukan yang kadangkala membuat kita bertanya-tanya, adakah Tuhan akan menolong kita? Tetapi ayat ini memberikan penegasan bahwa
Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan dia berkata bahwa dia tidak mengulur-ngulur waktu untuk setiap orang yang berseru kepada dia. Pertanyaan muncul, saudara. Kenapa kadangkala permintaan kita tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa sepertinya doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Malahan kita melihat banyak berjatuhan korban sana sini. Bahkan kita melihat walaupun sudah terjadi kebangunan rohani di mana-mana, fakta membuktikan berjatuhan korban di sana sini. Saudara, Yesus, kita tidak usah atau kita biarkan semuanya berjalan seperti apa adanya. Waktu Tuhan pengkhotbah berkata adalah yang sangat indah. Ada waktu kita menangis, tetapi ada waktu kita tersenyum. Ada waktu kita menanam, ada waktu kita mencabut apa yang kita tanam. Dan pengkhotbah bilang, Allah bertindak indah pada waktunya. Keindahan waktu Allah melebihi apa yang kita pikirkan. Keindahan waktu Allah di luar jangkauan pemikiran kita. Oleh sebab itu sebaiknya yang kita lakukan adalah memunculkan iman percaya terus kita kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-8 bagian B, dia berkata begini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini yang harus kita garis bawahi, saudara. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, akankah ia jumpai iman di bumi? Waktu menghadapi sulit dalam hidupnya, dia diberikan janji oleh Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan. Sempat dia berkata, tidak mungkin Tuhan. Justru Eliezer yang adalah hambanya di rumahnya, pembantu kepercayaan, dia katakan, dialah yang akan mendapati semua hartanya. Karena sudah tua, dia berpikir, dia tidak akan mungkin keturunan. Tetapi waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, dan Abraham mempercayai Tuhan, Alkitab berkata, saudara-saudara, Allah perhitungkan itu sebagai kebenaran. Kepercayaan kita terhadap janji Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Kebenaran kita manakala kita mengerjakan apa yang disuruh dan ditetapkan oleh Allah akan menambah sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Akan menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Allah selalu melakukan kebenaran yang kita tidak dapat ukur dengan kebenaran manusia. Alkitab berkata, sebenarnya kebenaran manusia itu seperti kain lara. Jadi kebenaran manusia tidak mampu melihat atau menjangkau kebenaran Allah itu. Dengan kata lain, kapasitas Allah melebihi dari apa yang ada dalam hidup kita. Sebab itu hari-hari ini, biar kita terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Supaya manakala dia datang kepada kita, dia temukan ada iman dalam hidup kita dan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Tuhan tidak akan menunda-nunda waktu bagi kita, kata Alkitab tadi. Ya. Tuhan tahu siang malam setiap orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Ada orang berkata, wah, mana mereka? Mereka bilang ada mujizat, kesembuhan ilahi dan sebagainya. Saudara, kita tidak usah saling menunjuk kekurangan, kelemahan, ataupun saudara-saudara ketidakmampuan seseorang. Sesama kita umat percaya.
Kita tidak usah mengukur kebenaran kita untuk melihat kemuliaan Allah. Biarkanlah Allah kita dalam kehendaknya sendiri. Abraham, maksud saya Musa waktu dia naik ke atas bukit, saudara-saudara, bertemu dengan Tuhan, menerima 2 loh batu daripada Tuhan. Waktu dia turun, saudara, dia menutupi wajahnya. Kenapa? Karena ternyata ada cahaya kemuliaan Allah yang muncul dari wajah dari Musa, dan orang Israel tidak mampu melihatnya. Nah, ini pun akan terjadi pada kita pada waktu kita bersatu hati, berdoa, bersyafaat untuk negeri ini. Bersatu hati tanpa melihat kelemahan, kekurangan orang lain. Kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Berdoa bagi negara kita. Itu yang disuruh oleh Tuhan. Berdoa bagi pemimpin kita. Itu yang disuruh oleh Tuhan. Kalau kita mempercayai Alkitab adalah solusi hidup kita, berarti saudara-saudara, dari denominasi gereja manapun kita sudah tidak perlu melihat kekurangan doktrin gereja kita masing-masing. Yang kita lihat adalah kemuliaan Allah di balik peristiwa yang kita alami. Ingatkah kita dengan peristiwa Lazarus? Pada waktu Tuhan datang, Lazarus ternyata sudah mati. Dan akhirnya Maria dan Marta menjadi kecewa. Tapi apakah jawaban Tuhan? Ada kemuliaan Allah di balik peristiwa itu. Dan terjadi. Akhirnya batu penutup kubur daripada Lazarus tergolek. Dan Tuhan berkata, Lazarus keluar. Semua orang pasti terkejut. Tetapi ini ucapan Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Ini kalimat Tuhan. Akhirnya Lazarus keluar. Dan dia hidup kembali. Inilah yang harus kita temukan. Di balik peristiwa yang kita alami hari ini. Percaya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan kita akan menikmati kuasa dan kasih Tuhan. Pemulihan pasti terjadi. Gereja-gereja akan penuh dengan jiwa-jiwa yang lapar dan haus atas kebenaran Allah. Satu hal, ingat. Jika Tuhan datang ke muka bumi ini, adakah dia jumpa iman dalam kehidupan kita? Buktikan hari ini bahwa kita beriman dan mempercayai Tuhan sepenuhnya bertindak bagi kehidupan kita. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Demikianlah firman Allah yang saya sampaikan. Saya percaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari saudara, kita mau memuji Tuhan bersama-sama dalam kemuliaan dan kasih Allah. Kita nyanyikan pujian yang mengagungkan Tuhan. Karena dia ada Allah-Allah. Sebab dia hidup, ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak
dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya saudara. Hidup pasti jadi berarti karena Yesus hidup. Mari kita berdoa. Bapa sorga, malam ini kami berdoa kepada Engkau bagi setiap mereka yang mengikuti siaran langsung ini. Adakah mereka halayak ramai, masyarakat pada umumnya, ataupun anak-anak iman saya, baik di kalangan sekolah pengembangan pelayanan Maranatha, maupun jemaat yang hamba-Mu pimpin, ataupun jemaat dimanapun yang mengetahui hamba-Mu. Berkati mereka dan beri kapasitas-Mu terus ada dalam hidup mereka, supaya mereka menikmati kasih kemuliaan-Mu dan menerima janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Kehidupan seluruh umat Tuhan, kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami, kehidupan para petugas-petugas medis, para dokter dan perawat yang menanggulangi bersama pemerintah akan penyakit COVID-19 Tuhan. Hamba bertaruhkan mereka kepadamu. Berkati mereka, teguhkan iman percaya mereka, dan para korban-korban yang ada pun di mana-mana. Dan kami melihat, mendengar, membaca, semakin banyak yang disembuhkan Tuhan, semakin banyak yang mengalami pemulihan, dan hamba percaya itu terjadi terus dalam nama Yesus Tuhan. Berkati istri hamba-Mu, berkati anak-anak hamba-Mu, anak-anak iman hamba-Mu. Berkati Tuhan, kami percaya kami dalam tudungan kemuliaan-Mu, baik siswa-siswi, mahasiswa SPPM maupun jemaat GKB Anastasis, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.